Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Hari itu terik mentari menyengat kota Bandung. Jalanan padat oleh kendaraan, suara klakson bersahutan. Di sebuah persimpangan ramai, seorang gadis SMA bernama Nadira, 17 tahun, sedang mengendarai motor matiknya dengan hati-hati. Nadira baru saja pulang dari les sore, raut wajahnya lelah tapi tetap ceria. Ia memakai seragam sekolahnya, rok hitam, kemeja putih rapi, dan tas sekolah tergantung di bahunya. Tanpa ia sadari, seorang oknum polisi lalu lintas yang terkenal arogan dan sering memanfaatkan posisinya untuk memalakkan warga, tengah memantau persimpangan. Polisi itu, Bribka Arman, melihat Nadira berhenti sebentar di lampu merah dan segera menghampirinya. Dengan nada tinggi, ia menuduh Nadira melanggar aturan, padahal ia hanya terlambat menekan rem dan menepi sebentar karena lampu merah yang baru menyala, KTP dan STNK. Sekarang juga, teriak Bribka Arman di depan kerumunan orang yang sedang menunggu lampu hijau. Suara itu menggema, dan beberapa pejalan kaki menoleh. Nadira yang awalnya ingin sopan langsung merasa cemas. Ia mencoba menjelaskan, "Pak, saya nggak melanggar, saya baru berhenti sebentar." Namun Bribka Arman tidak peduli. Ia merampas STNK Nadira dengan kasar, menatapnya dengan tatapan merendahkan, dan mulai bersikap arogan. Ia menuduh Nadira mencoba menghindari tilang dan menyebutnya gadis SMA yang sombong. Sontak, ponsel salah satu warga yang lewat merekam seluruh adegan itu. Video itu menyorot Nadira yang terlihat gemetar, sementara Bribka Arman melontarkan kata-kata memalukan dan menyinggung nama sekolahnya. Dalam beberapa menit, video itu sudah tersebar di WhatsApp dan media sosial lokal. Warganet langsung bereaksi, banyak yang marah melihat seorang gadis muda dipermalukan oleh oknum aparat. Di saat yang sama, kabar ini sampai ke telinga Jenderal Sutanto, seorang jenderal senior di kepolisian daerah itu yang terkenal tegas terhadap pelanggaran internal. Mendengar bahwa seorang anggotanya membuat gadis SMA malu di depan publik, darahnya mendidih. Ia langsung memerintahkan bawahannya untuk menjemput Bribka Arman dan membawa kasus ini ke perhatian atasan. Di kantor polisi, suasana menjadi tegang. Rekan-rekan Bribka Arman tanpa ragu-ragu menghadapi amarah sang jenderal. Sementara itu, Nadira, yang awalnya takut, mulai merasa lega karena banyak warganet yang memberi dukungan. Ia juga mulai sadar bahwa keberanian untuk berbicara bisa membuat perubahan. Di luar kantor, media sosial terus ramai. Tagar bela Nadira dan polisi tak boleh arogan trending di Twitter dan TikTok. Video itu sudah viral. Ribuan komentar memprotes tindakan Bribka Arman. Masyarakat menuntut keadilan dan transparansi dari kepolisian, namun hal ini baru permulaan. Kedatangan Jenderal Sutanto ke lokasi, bersama timnya, menandakan bahwa kasus ini akan diusut tuntas. Bahkan, rumor beredar bahwa jenderal itu akan turun langsung ke lapangan untuk menemui Nadira dan memastikan oknum polisi itu menerima konsekuensi yang tegas. Nadira, meskipun trauma dengan perlakuan Bribka Arman, mulai merasakan dukungan besar dari masyarakat. Ia pun mempersiapkan diri untuk memberikan kesaksian di hadapan pihak berwenang. Disinilah titik awal dari sebuah kisah yang viral. Seorang gadis SMA yang dipermalukan oknum polisi arogan, dan seorang jenderal yang siap menegakkan keadilan, memulai konfrontasi yang akan menggemparkan seluruh kota. Pagi hari berikutnya, suasana di Polresta Bandung sudah terasa tegang. Berita viral tentang Bribka Arman yang memalukan Nadira menyebar seperti api. Media lokal menurunkan headline besar, "Polisi arogan buat gadis SMA malu, jenderal turun tangan." Di ruang kerjanya yang luas,
Jenderal Sutanto duduk di balik meja kayu besar. Wajahnya muram. Di depannya tergeletak laporan lengkap, termasuk screenshot video viral, komentar warganet, dan laporan awal dari Kapolresta. Tangannya mengepal, napasnya terdengar berat. Ini sudah keterlaluan. Seorang gadis SMA dipermalukan di depan umum oleh anggota kita sendiri. Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin biasa. Kita harus beri efek jera, geram Jenderal Sutanto dengan suara tegas, membuat perwira senior yang hadir terdiam. Perwira yang duduk di sekelilingnya, termasuk Kapolresta, mencoba memberi penjelasan. Pak, kami sudah memanggil Bribka Arman, dan dia mengaku, dia mengklaim hanya menegakkan aturan. Jenderal Sutanto menepuk meja keras hingga bergetar. Hanya menegakkan aturan? Lihat video itu. Dia menghina, merendahkan, bahkan melecehkan gadis itu di depan publik. Hukum internal kita jelas perilaku seperti ini tidak boleh ditoleransi. Tak lama kemudian, Bribka Arman dibawa masuk ke ruangan. Raut wajahnya campur aduk antara takut, marah, dan sedikit menyombongkan diri. Namun saat menatap mata jenderal, kesombongannya perlahan pudar. Bribka Arman, suara Jenderal Sutanto rendah namun menusuk, apa yang kamu pikirkan saat memperlakukan Nadira seperti itu? Bribka Arman mencoba membela diri. Pak, saya hanya menegakkan peraturan, saya rasa saya melakukan yang benar. Jenderal Sutanto mencondongkan tubuhnya, menatap tajam. Benar? Benar memalukan seorang anak sekolah di depan umum? Benar membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada kepolisian? Benar? Di ruang itu, keheningan total. Bahkan para perwira senior menahan napas. Bribka Arman gemetar, wajahnya memerah, tak mampu berkata apa-apa lagi. Jenderal Sutanto memerintahkan bawahannya, segera lakukan tindakan disiplin keras. Tilang palsu, intimidasi, dan perilaku arogan harus dicatat di catatan dinas. Saya ingin sidang internal paling lambat besok, dan media harus diberi klarifikasi resmi. Kita tidak boleh kalah dengan viralnya kasus ini. Di luar ruang itu, Nadira bersama ibunya dijemput oleh tim Jenderal Sutanto. Mereka dibawa ke Polresta untuk memberikan kesaksian secara resmi. Nadira yang awalnya cemas mulai merasa lega, melihat bahwa pihak kepolisian serius menangani kasus ini. Ia juga diberi kesempatan memberikan pernyataan kepada wartawan dengan pengawalan ketat. Nadira dengan tegas berkata, "Saya hanya ingin keadilan. Tidak lebih, tidak kurang. Saya harap ini menjadi pelajaran agar tidak ada gadis lain yang diperlakukan seperti ini." Sementara itu, di media sosial, warganet semakin ramai membahas kasus ini. Video Bribka Arman yang arogan menjadi bahan meme, komentar marah, dan seruan protes terhadap perilaku aparat. Banyak yang mulai menyoroti sistem internal kepolisian yang kadang menoleransi tindakan sewenang-wenang. Jenderal Sutanto sendiri memutuskan untuk turun ke lapangan. Ia ingin menemui Nadira, orang tua, dan warga sekitar persimpangan tempat kejadian untuk memastikan situasi terkendali dan masyarakat percaya bahwa polisi bisa bertindak tegas terhadap anggotanya sendiri. Kedatangannya menjadi sorotan kamera dan media. Semua orang penasaran, jenderal yang tegas dan berani menghadapi anggotanya sendiri akan mengambil tindakan nyata. Namun, Bribka Arman belum sepenuhnya menyerah. Di ruang tahanan sementara, ia mulai merencanakan bagaimana mempertahankan reputasinya, sementara rumor di kalangan polisi lain mengatakan bahwa jenderal akan memberi hukuman yang sangat berat bagi siapapun yang mencoba menyalahgunakan wewenang. Hari itu menandai eskalasi besar dari sebuah insiden kecil. Seorang gadis SMA yang dipermalukan oleh oknum polisi arogan kini menjadi simbol perlawanan publik terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dan di pusat semuanya, Jenderal Sutanto bersiap mengambil langkah paling tegas dalam karirnya,
memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Beberapa hari setelah insiden viral itu, Polresta Bandung digemparkan oleh persiapan sidang internal terhadap Bribka Arman. Ruangan sidang dipenuhi oleh perwira senior, anggota Propam, dan perwakilan media yang diundang untuk memantau transparansi proses. Publik sudah menunggu hasilnya dengan cemas. Di ruang sidang, Bribka Arman duduk di kursi terdakwa, wajahnya pucat. Ia mencoba bersikap tenang, tapi jelas terlihat ketegangan luar biasa di matanya. Di depannya duduk Jenderal Sutanto, menatap tajam dengan wajah serius, tanpa ada sedikit pun kompromi. Bribka Arman, Anda telah melakukan pelanggaran berat, suara Jenderal Sutanto bergema di seluruh ruangan. Tindakan Anda tidak hanya melanggar kode etik kepolisian, tetapi juga menghina martabat seorang gadis SMA di depan publik. Apakah Anda sadar akan konsekuensinya? Bribka Arman tergagap, mencoba membela diri. Pak, saya cuma menegakkan aturan. Jenderal Sutanto memotong tajam. Menegakkan aturan bukan berarti menyakiti rakyat. Anda telah mempermalukan institusi kita sendiri. Masyarakat kehilangan kepercayaan, dan viralnya video Anda membuat citra kepolisian tercoreng. Di luar ruang sidang, ribuan komentar warganet terus mengalir. Tagar bela Nadira dan Jenderal Ngamuk trending di Twitter dan TikTok. Banyak netizen menuntut sanksi maksimal bagi Bribka Arman, sementara beberapa akun menyebarkan rekaman lengkap insiden tersebut. Media televisi lokal menayangkan ulang video itu, menyorot ekspresi arogan Bribka Arman dan ketenangan Nadira saat memberi kesaksian. Nadira sendiri hadir dalam sidang untuk memberikan pernyataan. Ia berdiri dengan tegas, suaranya jelas terdengar, "Pak Jenderal, Pak Kapolresta, saya ingin keadilan ditegakkan. Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi anggota kepolisian lainnya, agar tidak ada lagi gadis atau warga yang dipermalukan seperti saya. Saya percaya institusi ini bisa bertindak adil." Pernyataan Nadira membuat suasana sidang hening sejenak. Banyak perwira menunduk, menyadari betapa serius kasus ini. Bahkan beberapa anggota muda terlihat terinspirasi oleh keberanian gadis SMA itu. Sidang internal berjalan ketat. Bribka Arman menghadapi pertanyaan keras dari tim Propam. Apa alasan Anda menuduh Nadira menghindari tilang? Mengapa Anda bersikap merendahkan, bahkan mengejek gadis itu? Apakah Anda sadar tindakan ini telah merusak citra institusi kepolisian? Bribka Arman hanya bisa menjawab dengan terbata-bata. Bukti video viral di media sosial menjadi fakta yang tidak bisa dibantah. Bahkan beberapa saksi dari masyarakat yang hadir saat insiden direkam memberikan kesaksian bahwa Bribka Arman memang bersikap arogan dan mengancam. Di luar gedung Polresta, Jenderal Sutanto mengadakan konferensi pers singkat. Ia menegaskan, kepolisian tidak menoleransi pelanggaran internal apapun. Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh anggota. Institusi ini harus melayani rakyat, bukan menyakiti mereka. Bribka Arman akan menerima sanksi tegas sesuai aturan, dan saya berharap ini menjadi contoh bagi semua. Tak lama setelah konferensi, warganet merespons dengan dukungan besar. Banyak yang memuji tindakan tegas Jenderal, menyebutnya sebagai simbol keadilan dan keberanian menghadapi anggota yang menyalahgunakan kekuasaan. Meme, komentar, dan video dukungan untuk Nadira terus membanjiri media sosial. Di sisi lain, Bribka Arman mulai merasakan tekanan nyata. Ia menerima peringatan resmi, pencabutan beberapa hak jabatan sementara, dan sanksi administratif yang berat. Rekan-rekan kerjanya mulai menjauh, takut terlibat dalam kontroversi yang sama. Bahkan, rumor beredar bahwa pemecatan atau penurunan pangkat drastis bisa terjadi jika hasil sidang internal menyatakan pelanggaran berat. Sementara itu, Nadira mendapatkan dukungan moral dari masyarakat dan sekolahnya. Kepala sekolah memberikan penghargaan simbolis,
menyebutnya sebagai simbol keberanian dan keteguhan. Teman-teman Nadira pun merasa bangga, membantunya mengatasi trauma yang sempat muncul akibat insiden itu. Namun, cerita ini belum selesai. Tekanan publik dan media sosial yang semakin besar memaksa kepolisian untuk bersikap transparan. Banyak yang menunggu keputusan akhir, termasuk langkah Jenderal Sutanto selanjutnya. Apakah sanksi yang diberikan akan cukup tegas untuk menegakkan keadilan, ataukah ada langkah tambahan yang harus diambil untuk memastikan kasus ini tidak terulang? Hari itu menandai klimaks dari konflik awal. Dari kejadian di persimpangan hingga sidang internal, Nadira kini berdiri sebagai simbol keberanian. Bribka Arman menghadapi konsekuensi nyata, dan masyarakat melihat bahwa institusi kepolisian bisa bertindak tegas terhadap anggotanya sendiri. Beberapa hari setelah sidang internal, suasana di kota Bandung masih ramai membicarakan kasus Bribka Arman. Media terus menayangkan update terbaru, sementara masyarakat masih menyorot hashtag Bela Nadira dan polisi tak boleh arogan yang trending di berbagai platform. Di Polresta Bandung, keputusan akhir sidang internal diumumkan secara resmi. Bribka Arman dinyatakan bersalah atas pelanggaran kode etik, termasuk penyalahgunaan wewenang, perilaku arogan terhadap warga, dan perendahan martabat publik. Sanksi yang dijatuhkan pun cukup berat, penurunan pangkat 1 tingkat, pencabutan hak untuk bertugas di bidang lalu lintas selama 6 bulan, serta surat peringatan keras yang tercatat permanen di catatan dinasnya. Jenderal Sutanto memimpin pengumuman ini secara langsung, didampingi Kapolresta dan perwira senior. Ini adalah bentuk tegas bahwa kepolisian tidak menoleransi tindakan arogan, intimidasi, atau pelecehan terhadap masyarakat, apapun alasannya, tegasnya. Kita harus melindungi warga, bukan mempermalukan mereka. Bribka Arman terlihat menunduk saat pengumuman itu dibacakan. Sekali lagi, wajahnya memerah, rasa malu jelas terlihat. Para anggota polisi lain yang hadir menyadari bahwa perilaku semena-mena bisa berakhir tragis bagi karir mereka. Di sisi lain, Nadira kini menjadi sorotan media. Beberapa stasiun televisi menayangkan wawancara eksklusif dengannya. Nadira tampil dengan sopan dan tegas, "Ini bukan tentang saya pribadi. Ini tentang semua gadis dan warga yang berhak diperlakukan dengan adil. Saya harap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak." Kepala Sekolah Nadira juga memberikan dukungan penuh. Sekolah mengadakan pertemuan khusus, memberikan penghargaan simbolis atas keberanian Nadira dan menekankan pentingnya berani bersuara jika menghadapi ketidakadilan. Teman-teman Nadira pun mendukungnya, membuatnya merasa bangga dan lega karena perjuangannya mendapat apresiasi. Di media sosial, viralnya kasus ini memunculkan diskusi luas tentang perilaku oknum aparat dan pentingnya transparansi institusi kepolisian. Banyak warganet memuji tindakan tegas Jenderal Sutanto, menyebutnya sebagai simbol keadilan dan keberanian. Beberapa video edukatif dibuat untuk mengajarkan masyarakat cara menghadapi tilang atau interaksi dengan aparat secara aman, tanpa takut dipermalukan. Bribka Arman sendiri mulai menghadapi konsekuensi yang lebih luas. Rekan-rekan kerjanya menjauhi dan menegur setiap perilaku arogan yang ia coba lakukan. Bahkan rumor tentang kemungkinan pemecatan jika terjadi pelanggaran lain membuatnya lebih hati-hati. Kasus ini menjadi peringatan nyata bagi seluruh anggota kepolisian. Jangan pernah menyalahgunakan wewenang, karena masyarakat kini lebih sadar dan media sosial selalu mengawasi. Jenderal Sutanto pun memanfaatkan momentum ini untuk melakukan reformasi internal kecil-kecilan, meningkatkan pelatihan etika, menekankan pentingnya komunikasi dengan publik, dan memastikan ada saluran pengaduan warga yang aman dan transparan. Ia ingin memastikan kasus seperti ini tidak terulang. Sementara itu, Nadira kembali ke rutinitasnya sebagai pelajar. Ia tetap aktif di sekolah, tetapi kini ia juga menjadi inspirasi bagi teman-teman sebayanya. Ia sadar bahwa keberaniannya telah membuat perubahan nyata. Seorang gadis SMA berhasil menghadapi oknum polisi arogan dan mendapat keadilan.
bahkan memengaruhi institusi kepolisian untuk bersikap lebih adil. Cerita ini berakhir dengan pesan yang kuat, satu tindakan arogan mungkin bisa viral, tetapi keberanian, integritas, dan keadilan selalu lebih kuat. Nadira berdiri sebagai simbol bahwa siapapun, tanpa memandang usia, bisa memperjuangkan haknya dengan tegas. Di kota Bandung, persimpangan tempat insiden terjadi kini menjadi simbol kecil dari perubahan. Sebuah pengingat bahwa keadilan bisa ditegakkan, dan perilaku arogan tidak akan luput dari pengawasan masyarakat dan institusi yang bertanggung jawab.